Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Di Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita boleh beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu keluarga yang berani untuk berbagi. Nah, nats Alkitab yang diberikan pada saya adalah dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 itu berbicara tentang Elia dan janda di Sarfat. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui jalannya cerita akan kisah ini ya. Tapi saya tidak akan bacakan bagian ini, tapi saya mencoba untuk merefleksikannya dalam sebuah kisah yang boleh kita hayati bersama ya. Nah, kita tahu bahwa Elia itu hidup atau melakukan pelayanannya di saat Israel, kerajaan Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Ahab ini adalah raja yang kesekian. Jadi setelah raja yang dulu mati, digantikan anaknya, digantikan lagi, dan terus seterusnya ya. Sampai akhirnya zaman Ahab itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 katakan dia adalah anak Omri. Omri yang jadi raja Israel meninggal, digantikan oleh Ahab anaknya. Nah, dia memerintah di Israel selama 22 tahun. Dan sayangnya katakan di dalam ayat 30, Ahab itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya ya. Sangat disayangkan seorang raja yang melakukan tugasnya dengan tidak baik, kan katakan jahat, lebih daripada pendahulunya. Kenapa? Karena dia juga mengambil seorang istri yang bernama Isabel, itu anak dari Raja Sidon yang bernama Etbaal ya. Nah, sehingga membawa Ahab yang seharusnya itu beribadah kepada Allah Yahweh, sekarang dia berpaling untuk menjadi pengikut atau menyembah kepada Baal, bahkan mendirikan seperti kuil-kuil Baal dan juga Asyera, dan membawa orang-orang Israel menyembah kepada Baal dan Asyera ya. Nah, untuk itulah maka dikatakan Allah atau Tuhan Allah itu menjadi sakit hati, marah sekali Tuhan kalau lihat rajanya itu membawa umatnya itu bukannya menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada dewa-dewa yang tidak benar. Dan karena itu maka Tuhan akan memberikan hukuman kepada Ahab dan orang-orang Israel. Maka diutuslah Elia. Elia ini dikatakan orang Tisbe ya. Pasal 17 ayat 1 dikatakan Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Dia itu berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya, hukumannya adalah apa? Tidak ada hujan, tidak ada embun, tidak ada tetesan-tetesan air sedikit pun. Nah, ini bagi orang-orang di Timur Tengah itu adalah satu penderitaan yang sangat luar biasa. Jangankan di Timur Tengah, di kita saja selama musim-musim kering kemarin, musim panas kemarin gimana? Wah, di rumah itu rasanya sumuk sekali gitu ya. Panas, sekarang aja masih hujan sedikit ya, agak lumayan lah ya. Hujan sedikit tapi banjir kemarin gitu ya. Nah, tapi kita lihat bahwa pada waktu itu ketika diumumkan bahwa tidak akan ada hujan dan embun di sana, wah, mereka sudah gelisah sekali ya. Bahkan Ahab akhirnya mau mencoba mencari Elia ini. Ini orang yang bikin gara-gara, yang membuat kita sengsara, kita menderita. Karena tidak ada air, tidak ada hujan, maka tidak ada hasil untuk mereka dapatkan. Maka untuk menyelamatkan diri, ini bukan karena Elia takut, tapi Elia disuruh oleh Allah untuk pergi ke mana? Sungai Kerit, sebuah sungai yang kecil yang dikatakan di luar Israel ya.
Katakan, pergilah kamu ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Aku akan memberikan kamu makan dan minum di sana. Aku akan kirimkan makanan. Memang nggak perlu pakai GoFood atau Gojek. Ya pakai burung gagak untuk mencukupi atau memelihara si Elia ini. Nah, setelah sekian lama, katakan seperti itu, nggak tahu berapa lama, apakah 1 tahun, 2 tahun, dikatakan sungai Kerit itu menjadi menjadi kering. Ya, lama-lama habis itu, karena itu bukan sungai besar, tapi sungai kecil sekali. Ya. Nah, setelah itu barulah pasal ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan akhirnya memberikan memberikan firman-Nya kepada Elia, ya. Pada beberapa waktu sungai itu menjadi kering dan firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke mana? Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan tinggallah di sana, diamlah di sana. Nah, ini menarik sekali, ya. Kenapa dikatakan dia harus pergi ke Sarfat dan dia harus diam di sana? Itu adalah daerah Sidon. Seperti saya tadi katakan, ya, bahwa istri daripada Ahab namanya siapa? Isabel. Asalnya dari mana? Dari Sidon. Nah, sebetulnya kalau kita saya jadi Elia, saya akan pikir, ya, saya disuruh pergi ke Sidon, sedangkan Sidon ini tempat asalnya Isabel. Nah, ini kan istilah orang Jawa itu ulo marani gepuk. Jadi kita ini mau bunuh diri ke sana, ya. Itu tempat di mana orang-orang menyembah kepada Baal, dan di situ pasti banyak sekali kaki tangan daripada Isabel, mungkin sanak keluarganya. Mereka pasti langsung tahu, wah, Eli ada di sini, padahal dicari kemana-mana oleh Ahab. Tapi luar biasa, kita lihat perjalanan mereka, ya. Seperti saya katakan tadi bahwa Elia itu berasal dari Tisbe, ya. Dia pertama disuruh pergi ke sungai Kerit. Kerit Brook itu sungai Kerit, ya. Brook itu sungai kecil, gitu ya, anak sungai. Nah, itu kira-kira jaraknya antara 2-30 kilo, ya, seperti dari sini ke Sidoarjo gitulah. Ya, masih mending, ya, tidak terlalu jauh. Kita kalau jalan ke Sidoarjo aja bisa. Kalau 17 Agustus itu kan, bukan 17 Agustus, ya, November, itu ada gerak jalan Surabaya sampai Mojokerto. Ya, kuat itu orang. Nah, sedangkan dari sungai Kerit ke Sarfat yang di daerah ini Sidon, itu di luar Israel, itu diperkirakan jaraknya antara 150 sampai 170 km. Ya, kalau kita bisa bayangkan seperti Surabaya Malang bolak-balik. Jadi bukan satu jalan tapi 2 kali jalan, ya. Nah, bisa dibayangkan waktu itu belum ada transportasi yang cukup cepat seperti sekarang, ada mobil, ada kereta, ada pesawat, dan sebagainya, ya kan. Tapi waktu itu dia harus berjalan, si Elia itu harus berjalan dari Kerit ke Sarfat. Bisa dibayangkan berapa hari dia harus berjalan dengan cuaca yang sangat panas seperti itu. Nah, kenapa saya tunjukkan seperti ini? Kita akan lihat nanti, ya, satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan, ada kisah-kisah seperti ini itu sangat menarik, ya. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah membosankan. Kalau kita mau belajar dan kita mau menggali dari dalamnya, Tuhan sendiri memberikan pencerahan sedikit demi sedikit untuk kita, ya. Nah, setelah Elia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi ke Sarfat, maka Elia di sini dikatakan dia bersiap, langsung dia pergi, berangkat menuju ke Sarfat. Meskipun mungkin, ya, saya coba mengimajinasikan bahwa dia mikir, waduh, apa nanti saya ini enggak malah ditangkap di Sarfat ini, ya, karena di situ banyak orang-orangnya Isabel. Tapi ketaatan Elia untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Nah, bukan saja dia pergi ke Sarfat, tapi Tuhan Allah mengatakan apa? Bahwa kamu akan pergi ke sana dan aku akan memerintahkan seorang janda
untuk memberi engkau makan. Wah, masih mending ya. Pergi ke satu tempat, dia belum tahu tempatnya, belum punya sanak keluarga di sana, tidak punya kenalan siapa-siapa, tapi sudah ada yang menjamin bahwa dia tidak akan kelaparan karena akan ada orang yang memberi makan. Ya terserahlah, seorang janda kek atau seorang pemuda kek atau seorang kakek, ya nggak apa-apa, pokoknya aku diberi makan kan gitu toh. Nah luar biasanya ini seorang janda dari orang Sidon, orang kafir. Nah kalau kita mengerti budaya orang-orang Israel atau orang Yahudi, maka ini sebuah problem juga. Tidak seenak itu ya. Bagi orang Yahudi itu minta tolong atau minta bantuan kepada seorang wanita, ya sekarang sih biasa-biasa aja ya. Tapi kalau dulu seorang pria yang meminta bantuan seorang wanita itu adalah satu hal yang tabu, satu hal yang saru gitu ya. Kok seorang pria minta tolong kepada seorang wanita, apalagi wanita ini adalah wanita bukan orang Yahudi, orang kafir. Bagi mereka itu orang kafir ya. Jadi ini lebih lebih memalukan lagi, lebih sulit lagi buat dia. Contohnya, ingat waktu peristiwa Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, ingat ya, di Yohanes pasal 3 atau pasal 4 itu ya. Nah waktu itu ketika Tuhan Yesus bilang sama perempuan itu, kamu kan mau ngambil air di sana, tolong cedokkan air, berikan aku supaya aku bisa minum, aku lagi haus. Gimana jawaban dari perempuan Samaria itu? Dia bilang apa? Loh, kok kamu orang Yahudi minta minum dengan aku, seorang perempuan Samaria? Ya itu membuat dia terkejut, kok ada seorang pria Yahudi mau minta sesuatu dari aku. Nah demikian juga mungkin Elia juga bisa berpikir, loh aku kok disuruh minta sama janda dari Sarfat ini ya. Tapi itu no problem buat dia. Ya terus kerjakan meskipun itu tidak masuk di akalnya, tapi dia menjalankan itu. Dan sungguh ayat 10 dikatakan sesampai dia di pintu gerbang kota Sarfat itu, dia kelihatan, loh benar ini ada seorang janda sedang kumpulkan kayu-kayu api. Wah benar berarti apa yang Tuhan katakan ya, bahwa dia menyediakan makanan dengan mengutus janda ini. Akhirnya dia mendekat kepada janda itu dan mengatakan pada perempuan ini ya tolong atau cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Ya itu make sense lah ya, itu masuk akal. Karena apa? Dia harus berjalan seperti saya katakan tadi, dia harus berjalan dari Kerit ke Sarfat. Berapa kilo? 150 kilo. Bayangkan 150 kilo di bawah terik matahari yang sedemikian rupa. Dia harus berjalan di tengah-tengah musim kering yang begitu dahsyat. Mungkin dia hampir tidak mendapatkan air, bahkan embun pun tidak turun, katakan seperti itu. Nah waktu si janda ini mau berpaling, mau ngambilkan air, dia ngomong lagi ayat 11 ya. Elia mengatakan, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, artinya apa? Ya aku juga lapar, ini sudah berhari-hari mungkin tidak dapat makanan ya, puasa sampai berapa waktu yang lalu saya sempat diajak untuk berpuasa Ester katanya gitu ya. Puasa Ester itu 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Tama-tama saya juga bingung, waduh 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum ini berat ya. Dah, kalau saya bilang saya coba sehari dulu. Jadi kalau pagi sampai malam saya tidak kuat ya saya makan atau minum dikit gitu ya. Setengah hari, tapi dalam pergumulan saya dengan istri
Kayaknya kita bilang, nggak usah, kita coba lagi sampai besok. Tunggu sampai 3 hari 3 malam, ya terasa lapar juga, tapi masih ketahan gitu loh ya. Luar biasa. Ini pasti berapa hari, berapa malam, mungkin tidak makan, tidak minum, berjalan lagi. Wah, kondisinya sangat-sangat sulit, sangat berat. Ya. Nah, waktu itu dia minta makan, minta minum. Wajar dong, orang yang lagi lapar, orang yang lagi minum. Ya. Nah, sampai di titik itu, si janda ini yang tadinya sudah mau ngambilkan air minum, sekarang dibilangi mau minta roti lagi. Mungkin artinya gregetan gitu ya. Duh, wong iki gak rumongso. Orang Jawa kan bilang gitu ya. Nggak tahu diri. Kondisi sekarang ini lagi kekeringan, minta air. Air susah. Kok masih minta air? Ya. Dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi kekeringan yang begitu dahsyat, tidak ada makanan, tidak ada hasil bumi yang bisa diberikan. Kok minta makan lagi? Kenal juga enggak, ketemu baru sekali, gitu ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara ketemu sama orang seperti ini gimana? Diusir aja ya. Cedek-cedek gini gitu ya. Ini orang yang enggak tahu diri begininya gitu ya. Maka itu apa? Dia sampai ngomong seperti ini ya, perempuan ini ya, ayat 12 coba lihat. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, ya, sampai istilahnya nyumpah-nyumpai gitu. Demi Allahmu yang hidup itu. Dia tidak pakai Allahnya sendiri, tapi Allahnya orang Israel itu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku, ya. Sumpah mati itu loh, aku nggak punya roti, ya. Diperlihatkan itu tepungnya sedikit, ya. Kecuali segenggam tepung ini dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan aku akan kumpulkan, aku sedang kumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang mengolah ini semua untuk aku dan anakku. Setelah kami makan itu loh, kami belum tentu bisa hidup lagi, mungkin sebentar lagi kita juga mati, kami juga kelaparan, kami juga kehausan, ya. Nah, artinya apa? Yang dia miliki itu satu-satunya yang sekarang hanya untuk mempertahankan hidup yang sementara, yang sedikit ini saja. Artinya sudah tidak punya lagi. Kadang-kadang kondisi kita seperti itu ya. Waktu Tuhan Yesus di bait Allah bersama dengan murid-muridnya melihat orang yang memberikan persembahan ya. Kalau dulu kan memberikan persembahan nggak seperti sekarang kita ini diedarkan kolekte, kan orang datang ke kota-kota persembahan memberikan ya. Kemudian suruh lihat orang-orang memberikan persembahan. Wah, ada yang mungkin 5 keping, ada yang mungkin 7 keping, ada yang mungkin 10 keping, ada yang 100 keping. Tapi ada seorang janda yang bawa itu keping kritik gitu. Kalau biasanya breng gitu, itu kritik. Tuhan Yesus ya ini ya sodok banyol juga ya, tanya sama muridnya, ayo yang ngasih paling banyak siapa? Wah gitu ya. Ini tadi ngasih 10, ini kasih 15, oh ini kasih 20, ini kasih 100, wah yang 100 ini ya paling banyak kan gitu toh. Tuhan Yesus bilang apa? Justru janda miskin itulah yang berikan yang terbanyak. Kenapa? Karena itu satu-satunya yang dia miliki. Dia berikan dan dia tidak tahu besok dia mau makan apa. Dia memberikan dari kekurangannya. Kalau semua orang meskipun banyak itu memberikan dari kelebihannya, meskipun dia memberikan 100, dia punya 1 juta. Ya nggak ada artinya. Ya. Nah si janda ini juga mau ngomong gitu. Udah nggak ada lagi. Nah dari sini saya coba mengidentifikasikan kembali seperti Elia ya. Waduh, salah jalan ini pasti ya. Salah orang ini, bukan orang ini yang berikan aku makan mungkin ya kan. Ya janda sih janda, tapi kan pasti janda yang lain. Ada janda yang lebih punya sesuatu yang lebih banyak daripada janda yang miskin ini. Oh dia buat sendiri saja tidak cukup, masa buat saya? Tapi luar biasa.
Tuhan berikan hikmat pada Elia dan dia berkata kepada gini, jangan takut, ya. Benar, kamu mau pulang, kamu mau buat roti, ya, kamu akan masak, sudah kamu lakukan itu semua. Tapi satu syaratnya, buat dulu untuk aku. Baru setelah itu kamu buat untuk dirimu, untuk anakmu. Kira-kira masuk akal enggak ngomongannya Elia seperti itu? Masuk akal enggak? Ditambahin lagi ya, ditambahin lagi mungkin. Ayat 14 ya bilang gini. Nah beginilah firman Tuhan Allah Israel, bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Kalau saudara mendapatkan omongan orang itu dari orang yang baru pertama kali ngomong sama saudara, kira-kira saudara percaya nggak? Nggak percaya, gedek-gedek. Ya, jangankan yang begitu. Ya maaf ya, saya itu seringkali mendapatkan tawaran untuk ikut dulu, tapi sekarang saya sudah karena sudah umur, jadi nggak ditawari lagi untuk ikut asuransi. Ya, tapi bukan di sini ya, dulu di sana. Janjinya, wah Pak ini gini, keuntungannya gini, wah anunya gini, wah semua kebaikan, semua keuntungan, segala sesuatu yang bisa menyenangkan itu diomongkan. Tapi begitu saya ikut, waktu saya mau klaim, enggak bisa Pak, itu dulu Bapak enggak ikut yang ini sih, Bapak enggak kurang ini sih, gitu. Pangkel enggak? Waduh, kalau waktu minta mau jadikan klien itu aja ngomongnya wah api kabeh gitu ya. Tapi kalau sudah jadi, wah gimana anunya ini janji-janjinya ya. Tapi bukan di sini ya, Kalau ada yang agen asuransi nggak apa-apa, jalankan terus. Tapi ngomong yang benar. jangan bujuk ya orang. Nah, gitu ya. Jadi siapa namanya? Elia itu ngomong gitu sama si janda miskin. Tidak apa-apa, buat dulu. Nah kalau dia sudah buat, kemudian dikasihkan ke Elia, kira-kira ada sisanya enggak? Ya enggak ada lah, cuma tinggal sekali makan, ya cuma satu kali untuk dia makan sama anaknya sudah habis. Kok katanya Elia buat dulu untuk aku, kemudian kamu buat lagi untuk dirimu dan anakmu. Kalau dia sudah bilang hanya cuma tinggal segini untuk sekali pakai gitu loh ya, sudah satu kali dibuat ya sudah habis. Luar biasa ya. Janda Sarfat ini justru dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 15, dia pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Meskipun dia punya hanya sedikit, dan itu satu-satunya yang dia miliki, tapi dia percaya firman Tuhan, bukan sekedar omongan Elia. Ya. Elia bilang inilah firman Tuhan, dan itu firman Tuhan yang hidup. Dia katakan demi Allahmu yang hidup, Tuhan Allahmu yang hidup, betul kan? Dan dia meyakini itu, meskipun dia mungkin bukan beragama Yahudi. Mungkin kalau sekarang dia bukan orang Kristen, tapi dia meyakini Allah yang berfirman itu adalah Allah yang hidup dan firman-Nya itu benar. Dia berani berbagi. Orang yang memiliki iman seperti itu, orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah-Nya adalah Allah yang hidup, berani melakukan. Dan akhirnya dikatakan apa? Perempuan itu dan dia serta anaknya itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya, ya. Dan dikatakan bahwa tepung dalam tampayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, saudara-saudara, sangat luar biasa ya, di tengah-tengah situasi yang sulit. Kadang-kadang Tuhan menawarkan sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar pikiran kita. Mana mungkin Tuhan, mana mungkin. Seringkali kan kita bilang begitu sama Tuhan.
Ya, ya Tuhan, ya kalau Tuhan bisa lah, kalau aku nggak bisa. Janda Sarfat itu manusia bukan? Manusia sama seperti kita. Kenapa dia bisa? Nah, saudara-saudara yang saya kasih ya, kita belajar sekarang. Kenapa sih orang itu bisa berbagi? Kenapa harus berbagi ya? Kita belajar bersama-sama di sini ya. Mengapa kita harus berbagi atau punya kemurahan hati? Itu punya korelasi yang sangat dalam sekali dalam kehidupan kerohanian kita. Itu akan menunjukkan siapakah Anda di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Yang pertama, bahwa ketika kita kita berbagi atau bermurah hati, karena apa? Karena Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, itu adalah Allah yang murah hati. Ayat-ayatnya ada di dalam Mazmur 30 dan juga Yeremia 3 ya. Nah, secara singkat saja saya katakan, ini Mazmur mengatakan sebab sesaat saja Allah itu murka, tetapi seumur hidup iya, Tuhan itu Tuhan besar ya, jadi Yahweh itu ada Allah, dia murah hati. Iya. Yeremia juga ketika Allah berkata kepada Yeremia untuk memperkatakan, untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel umatnya, katakan pergilah, serukanlah perkataan-perkataan ini bla 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 ya, mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku, yaitu Tuhan itu murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau sudah itu sebagai firman Tuhan, kenapa kita nggak percaya? Ya, Allah kita itu adalah yang murah hati. Kalau dia nggak murah hati, kita semua sudah binasa. Betul nggak? Jangan pikir, wah ya karena Allah pasti punya segala-galanya. Saya katakan, dia punya hanya putra tunggal, ya, satu-satunya. Yesus disebut putra tunggal Allah. Itu diberikan kepada dunia ini supaya mati, menanggung dosa-dosa, hukuman-hukuman dosa kita, supaya kita boleh selamat. Bukankah dia murah hati luar biasa? Dan setiap hari kita mengalami kemurahan dia, karena Allah itu murah hati. Kemudian, kalau memang Tuhan Allah murah hati, itu apa hubungannya dengan kita? Ya murah hati, murah sana, ya Tuhan. Dan saya siapa? Saya manusia. Karena kita adalah anak-anak Allah. Maka itu apa? Kita harus serupa dengan Bapa di surga. Kalau punya anak nggak modelnya nggak memper bapak mboke kira-kira ya Pak. Wah, anak tonggo rupanya. Papa mamanya alim, anaknya berdigasan gitu ya. Saya jangan suka maki-maki anak. Wah, anak kok bodoh. Pinggirnya ngomong, sopo bapak ini? Usah. Nah, jangan ya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus sama atau serupa dengan Bapa. Seperti dikatakan dalam Lukas pasal 6 ya. Nah, dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Karena Bapa itu murah hati, kamu adalah anak-anaknya. Ya mbok sodok-sodok memper gitu loh, meskipun mungkin tidak plek gitu. Tapi ada kecipratan sifat-sifatnya, karakter-karakternya ya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah menunjukkan, mewujudkan karakter Allah dalam hidup ya. Kemudian juga karena apa? Kemurahan hati itu adalah perintah Allah. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Allah tidak taat pada perintah Allah, itu bahaya. Nah, dari ayat yang sama, Lukas 3:36, Tuhan Yesus mengatakan apa? Hendaklah kamu murah hati. Ya, hendaklah itu merupakan kalimat perintah, kalimat untuk harus dikerjakan. Jadi Tuhan Yesus bukan memberi pilihan. Tuhan Yesus bukan memberikan permohonan, tapi dia memberikan perintah langsung. Hendaklah kamu murah hati. Nah, kalau kita menyebut diri sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan,
tapi tidak taat kepada perintah Tuhan, ya bujai. Ya omong kosong seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus berbagi atau bermurah hati? Itu karena kemurahan itu salah satu wujud daripada buah roh, ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu apa sih? Buah roh itu adalah wujud daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku diri sebagai umat Allah, orang yang telah ditebus oleh Kristus, tapi dalam diri kita tidak ada perubahan, tidak ada buah roh yang muncul, saya harus katakan, saya bertanyakan iman kerohanian saudara. Ya, karena ini jelas. Kalau kita telusuri dari Galatia pasal 5 ayat 19 semuanya, ya, itu tentang kehidupan dalam daging. Kemudian bagaimana kehidupan itu akhirnya membuat dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 19 sampai ayat 21. Nah, salah satunya adalah orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang tidak memiliki kemurahan hati. Coba nanti dilihat. Tetapi buah roh, katakan itu ada 9 kan. Ini bukan buah-buah roh, ya. Sekali lagi, bukan banyak, tapi kesatuan. Artinya itu komplit semuanya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, salah satunya tadi, kemurahan itu wujud daripada buah roh. Dan itu dikerjakan oleh roh yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita tidak bisa melakukan itu, artinya bahwa kita tidak memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita yang mendorong kita, yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua juga dikatakan bahwa kemurahan itu adalah salah satu wujud daripada kasih. 1 Korintus 13 ini kan ayat yang sangat terkenal sekali, ya. Apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak menjadi sombong. Nah, salah satu wujudnya apa? Murah hati. Nah, kehidupan kita kalau tidak di dalam kasih, ya artinya kita bukan menjadi orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah sendiri. Mari kita belajar untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saya mau tekankan, bukan berarti saudara harus mengupayakan kasih, mengupayakan kemurahan hati supaya saudara selamat. No, bukan itu. Itu teologi sesat. Ya, tidak ada hal apapun juga keselamatan kita bisa terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Terus apa hubungannya? Bagaimana korelasinya? Saya harus katakan sekali lagi. Kemurahan hati itu adalah wujud daripada buah roh, wujud daripada kasih. Nah, buah roh itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sungguh-sungguh adalah anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh memiliki satu sifat, karakter, dan juga kekuatan dari Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Wah, pulang dari sini nanti bagi-bagi duit. Itu caleg. Tapi lewat. Kalau caleg itu kan bagi-bagi duit, ada serangan fajar lagi. Nah, bukan itu, ya. Tapi ketika kita ini sudah menyatu dengan Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, kita ini Tuhan Yesus itu pokoknya kita ini carang-carangnya, ya toh? Kita lihat pohon, kalau sudah menyatu bagaimana? Ada nutrisi-nutrisi yang dialirkan ke carang-carang, ke dalam diri kita. Maka ketika kita memiliki hubungan yang begitu intim, yang begitu dekat dengan Allah, saya yakin dan percaya, ya, bahwa karakter ilahi itu akan mengalir dan muncul dalam kehidupan kita. Termasuk kemurahan hati. Jadi jangan dibalik, ya.
Jangan pikir keselamatan itu bisa kita beli dengan kemurahan. Nanti yang nyumbang gereja paling akeh, yang ngasih banyak ke panti asuhan, yang banyak ngasih pengemis paling banyak, nanti paling cepat masuk surga, tiketnya paling gede, VIP. Enggak, kan itu. Ya. Jadi jangan salah. Ya. Tapi orang yang sudah menyatu dengan Tuhan akan melahirkan sifat-sifat yang penuh kasih, yaitu kemurahan. Baik, sekarang kalau kita bicara soal gini aja, kita bilang, waduh ya Pak, terus buat saya apa manfaatnya, apa benefitnya, ada untungnya. Nah, kita belajar sekarang apa sih keuntungan kalau kita hidup berbagi, kita murah hati itu. Nggak untung Pak, buntung. Ya kalau kita terima banyak kan untung, ya kan? Kalau kita kasihkan banyak kan bukan untung tapi buntung. Ya. No. Kalau kita lihat firman Tuhan itu sangat luar biasa, ya. Waktu kita berbagi, waktu kita itu bermurah hati, keuntungannya itu sangat dahsyat. Saya coba akan perlihatkan, ya. Yang pertama, ketika kita itu hidup dalam keberbagian atau murah hati, kita itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Oh, luar biasa, ya. Tuhan itu sebetulnya tidak perlu ditambahi kemuliaan karena dia sangat mulia dan tidak perlu ditambahkan dan tidak akan bisa menambahkan. Tapi sungguh-sungguh firman Tuhan mengatakan apa yang kita lakukan berbagi atau bermurah hati itu akan bawa kemuliaan bagi Tuhan. Orang akan melihat Tuhan itu sangat indah sekali, ya. Ayatnya di sini ada dua. Matius pasal 5 dan juga 2 Korintus pasal 9, ya. Katakan demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, termasuk di dalamnya itu kemurahan, ya, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di dalam 2 Korintus juga dikatakan mereka ini orang-orang yang mendapatkan kemurahan hati, ya. Mereka memuliakan Allah karena apa? Karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dalam 2 Korintus pasal 8 dan 9 kalau kita lihat, itu adalah ceritanya begini. Orang-orang di Makedonia, orang-orang di Korintus dan sebagainya, itu sedang mengumpulkan dana, mengumpulkan persembahan untuk diberikan kepada orang-orang Kristen di Yerusalem. Ya, jadi bukan semua orang Israel atau orang Yahudi, tapi orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem atau di Israel. Ya, mereka disebut orang-orang kudus. Kenapa? Karena orang-orang Kristen pada waktu itu yang ada di Yerusalem atau di Israel itu hidup mereka sangat menderita. Ya, mereka bukan saja miskin, mereka bahkan mungkin secara pekerjaan usaha itu dikucilkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena dianggap mereka ini adalah orang yang memberontak kepada ajaran-ajaran orang Yahudi. Mereka bukan saja ditekan oleh kerajaan Romawi yang menjajah mereka, tapi juga ditekan oleh sesama bangsanya. Orang Yahudi itu ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Mereka menganggap orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang membelot dari ajaran utama mereka. Jadi mereka ini kayak di boikot gitu, ya, usahanya. Mereka kalau kerja dikeluarkan, mereka kalaupun kerja tidak bisa naik pangkat atau naik jabatan gitu, ya. Nah, jadi susah sekali. Maka itu orang-orang Kristen yang ada di Makedonia itu mengumpulkan dana untuk diberikan kepada mereka. Dan luar biasanya, kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 8, itu orang-orang Makedonia itu yang memberikan persembahan atau dukungan pada orang-orang Kristen di Yerusalem itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang tanpa masalah. Dikatakan bahwa mereka itu selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, ya, mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa. Maka kemurahan hati itu bukan sekedar karena kita punya kekayaan atau kita punya kelebihan, enggak. Bahkan orang yang enggak punya apa-apa pun, sesedikit apapun dia bisa memberikan.
Bahkan dikatakan oleh Paulus, mereka itu dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka punya hati untuk menolong orang-orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Sangat luar biasa. Apa yang bisa kamu lakukan bawa kemuliaan nama Tuhan? Apakah dengan nyanyi yang suaranya sampai melengking-melengking itu bawa kemuliaan nama Tuhan? Belum tentu. Dengan segala bakat-bakatmu bisa bawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Belum tentu. Kalau motivasimu nggak benar. Ya. Tapi ketika kau memberikan kemurahan hati, berbagi dengan tulus, dengan sungguh, Tuhan dimuliakan. Bukan saja Tuhan dimuliakan, tapi dikatakan mereka itu membangkitkan, melimpahkan rasa syukur kepada Allah. Ya, dari ayat yang sama, dari 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12. Ya. Katakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan rasa syukur pada Allah. Orang bersyukur. Ayat 12 juga mengatakan ya, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mereka merasakan. Mungkin mereka tidak langsung, Tuhan kasih kebutuhan mereka ceplok langsung di sini gitu ya. Enggak. Mungkin melalui orang-orang ini. Tapi mereka bersyukur, berterima kasih pada Allah, tapi bersyukur juga kepada Allah. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang melayani, Allah yang mencukupi. Seperti Elia tadi, ya kan? Elia harus datang ke Sungai Kerit, harus datang ke janda di Sarfat. Tapi dia mengucap syukur kepada Allah yang sudah menunjukkan kemurahannya. Kita lihat bahwa kita bisa membawa orang-orang itu bersyukur pada Tuhan. Orang yang bersyukur gimana? Orang akan lebih senang dekat dengan Tuhan, akan lebih senang untuk beribadah kepada Tuhan. Betul enggak? Itu kesaksian hidup. Ya. Dan juga selain bahwa kemuliaan bagi Bapa, bahwa rasa syukur kepada Allah juga mencukupkan kebutuhan orang-orang lain. Seperti tadi kita lihat ya dalam 2 Korintus ayat pasal 9 ayat 12. Ya, pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus dan orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Waktu ada orang berbagi, waktu ada orang yang bermurah hati, hatinya bagaimana? Hatinya penuh syukur. Aduh, terima kasih. Apalagi hal-hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh mereka. Ya. Nah, hubungan sesama menjadi lebih baik. Demikian juga membawa mereka untuk lebih dekat pada Tuhan, ya. Dengan orang lain, juga dengan Tuhan Allah. Cukup sampai di sana? Belum. Ya. Bahkan keuntungan itu untuk diri kita sendiri. Amsal mengatakan seperti ini, orang yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Loh, kok diam semua? Berbuat baik kepada diri sendiri. Loh, ini bukan saya ngomong loh ya. Buka di Alkitab, benar enggak? Nanti saya malsukan Alkitab, enggak. Ya, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ya. Kok bisa? Ya paling enggak, Bapak ini yang nolong saya. Ya, Bapak ini orang baik loh, kan gitu toh. Ya, paling tidak kita respect orang itu akan berbeda. Ya, akan sungguh-sungguh menghormati dan memiliki kesan yang baik. Ya itu baru, itu saja. Tapi belum yang lain-lain lagi. Termasuk yang terakhir ini adalah bahwa orang yang bermurah hati akan apa? Mendapat kemurahan. Ini adalah ajaran inti daripada Tuhan di khotbah di bukit. Itu kan ajaran inti semua. Nah, salah satunya pasal 5 ayat 7 mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini bukan janji saya. Nanti kalau saudara sudah melakukan kemurahan terus nagih janjinya kepada saya, Pak Edi, aku sudah lakukan kemurahan dong. Mana?
berkatnya untuk saya. Nah, seringkali kita hanya main transaksional ya. Jadi kalau kita sudah lakukan ini, aku dapat ini, aku dan sebagainya. Tuhan janjikan itu. Bahkan ayat yang kita baca tadi di dalam petunjuk hidup baru kita, ya. Itu dari Lukas 6 juga ayat 38, ya kan? Dikatakan berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Itu janji firman Tuhan. Ya. Jadi kita sungguh-sungguh melihat kemurahan hati itu merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup kita. Ya. Bukan sekedar sebuah sebuah ajakan supaya kita selamat, tidak. Tapi saya katakan keselamatan itu bawa kita kepada sini. Saya coba memikirkan, siapakah di sini yang tidak mendapatkan kemurahan dalam hidupnya sepanjang hidupnya? Ada enggak? Coba tunjukkan pada saya. Saudara bisa lahir, bisa hidup di dunia itu kemurahannya banyak. Satu, kemurahan dari orang tua kita, ya kan? Kalau nggak ada orang tua, gimana saudara bisa hidup? Waktu ibu saudara melahirkan, itu adalah berbagi hidup dan mati, ya kan? Waktu saudara masih bayi, mestinya papa mamanya itu enak-enak tidur malam, sekarang 2 jam sekali harus bangun, harus ngasih susu, ganti popo, macam-macam, itu kemurahan. Mereka bisa saja mengatakan, biar aku nggak mau repot, bisa saja ya. Belum lagi yang lain, waktu saudara sekolah, kemurahan dari siapa? Dari guru-guru mungkin. Oh ya, guru-guru kan dibayar Pak. Ya, tapi berapa nilai kehidupan, nilai ilmu yang diberikan kepadamu itu melampaui dari uang yang kau berikan. Belum yang lain, dari hubungan kita satu dengan yang lain, di dalam gereja, di dalam kebersamaan, di dalam keluarga. Ya. Kalau kita saja sudah menerima kemurahan dari siapapun juga, lebih-lebih dari Allah, mengapa kita tidak mau berbagi dengan orang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah